Shalom saudara, pelajaran firman Tuhan kali ini untuk kita saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-34 dalam kaitan dengan perayaan sengsara Kristus Yesus. Demikian ayat yang ke-34 berbunyi untuk kita, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Nah saudaraku, ayat Alkitab ini seolah-olah menyembunyikan sesuatu, dan sesuatu yang disembunyikan itu adalah perkataan Allah, perkataan Yesus pada bagian ini. Nah karena itu, untuk memahami bagian ini saya mencoba mengangkat satu tema, yaitu rahasia memahami firman Allah. Mengapa rahasia memahami firman Allah? Karena apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid berhubungan dengan pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya adalah firman yang sudah disampaikan, sudah dinubuatkan oleh para nabi, tetapi tidak dipahami oleh para murid. Yang kedua, mengapa juga rahasia memahami firman Allah? Sebab kita semua orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus tentu perlu memahami apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan sebagai firman Allah yang mengandung janji keselamatan di dalam Injil kebenaran Kristus Yesus. Dan saya percaya pasti semua orang ingin mengetahui, ingin memahami apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya. Nah karena itu mari kita belajar bersama bagaimana kita menemukan rahasia memahami firman Allah. Nah untuk bagian ini saya kemudian memilih beberapa bagian ayat Alkitab yang akan menolong kita untuk melihat rahasia itu. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk membaca pada Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Dalam Injil Matius pasal 13 Yesus bercerita atau memberi perumpamaan kepada para murid tentang seorang penabur. Dan secara khusus pada ayat yang ke-11 Yesus mengatakan demikian, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah saudara, rupanya rahasia pertama untuk memahami firman Allah, untuk mengerti firman Allah adalah karunia dari Allah sendiri. Nah kenapa murid-murid tidak memahami bagian ini? Karena meskipun mereka telah bersama-sama dengan Yesus, tetapi rupanya mereka belum memahami dan belum dipenuhi oleh karunia untuk memahami perkataan-perkataan Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara, supaya kita hendak memiliki karunia, supaya kita bisa memiliki karunia dari Allah untuk memahami perkataan Allah, untuk memahami firman Allah, untuk memahami Injil Allah, maka kita harus juga meminta kepada Allah untuk memenuhi kita dengan karunia itu. Karena karunia itu adalah milik Allah dan pemberian Allah. Karena itu, mari kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa sekali, yang kemudian memiliki karunia dan meminta kepada Allah supaya ia boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Yang pertama adalah kita belajar dari Nabi Musa. Nabi Musa dalam seluruh pelayanannya, dalam seluruh kepemimpinannya, ia terus minta kepada Allah untuk memberitahukan kepada Allah bagaimana ia mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan beri. Dalam kitab Keluaran pasal 33 secara khusus pada ayat yang ke-13, saya membaca untuk kita, demikian dituliskan bagi kita, kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13. Nabi Musa mengatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah saudara, supaya kita tetap mendapat kasih karunia untuk memahami, mengerti firman Allah dan jalan pada jalan-jalan yang difirmankan, kita selalu harus meminta kepada Allah, beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu,
supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dan kalau orang telah memiliki kasih karunia Allah, tentu ia akan mengerti firman Allah. Nah, itu kunci yang pertama. Saudara, kita harus selalu meminta belas kasih Allah untuk memperoleh kasih karunia dari Allah, supaya kita sanggup mengerti firman Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memahami firman Allah selain kita meminta kasih karunia dari Allah? Nah, saudara, rahasia yang kedua kita belajar dari Alkitab, karena tentu saja Alkitab menyimpan seluruh harta itu, kekayaan firman Allah. Surat 1 Korintus pasal yang kedua, kita menemukan rahasia itu dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua, Rasul Paulus menulis di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 tentang rahasia-rahasia. Demikian ia menuliskan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, saudara, kunci kedua supaya saudara bisa memahami firman Allah adalah saudara harus dipenuhi oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Kenapa? Karena ayat yang ke-9 memberitahukan bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak terpikirkan, semuanya diberitahukan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia, kembali ke bagian yang pertama tadi, yaitu orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Orang-orang yang memperoleh kasih karunia adalah orang-orang yang selalu meminta Allah memberi petunjuk dalam jalan hidup mereka. Bukan orang yang keras kepala, bukan orang yang semaunya sendiri, bukan orang yang membangkang, bukan orang yang protes, bahkan orang yang murtad karena kemudian putus asa terhadap apa yang mereka pahami dan tidak memahami firman Allah, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Rahasia yang kedua adalah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana seseorang dapat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Allah, dan Roh Allah berdiam di dalam kamu. Supaya Roh Allah tetap berdiam di dalam kita, maka peliharalah tubuhmu, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya Roh Allah tidak keluar dari kita dan kita terus terhubung dengan Roh Allah, dan Roh Allah memberitahukan kepada kita rahasia firman ketika kita mendengarkan firman. Karena Roh Kuduslah yang menyelidiki segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Saudara, bayangkan rahasia ini untuk masuk ke dalam hati Allah, untuk masuk ke dalam diri Allah, hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu, mungkin orang pintar sekalipun dengan seluruh pengetahuan di dunia ini, tapi tidak merendahkan diri. Orang yang kaya raya dan bisa membeli seluruh dunia ini, tetapi tidak rendah hati, tidak memiliki buah-buah roh, maka Roh Allah tidak akan tinggal di dalam mereka, dan mereka akan sangat sulit memahami firman Allah. Tapi orang yang rendah hati dan di dalam mereka ada buah-buah roh, ada kuasa Roh Allah, mereka akan sangat mudah memahami rahasia Allah. Dan yang ketiga untuk kita, kunci rahasia memahami firman Allah. Kalau yang pertama adalah kasih karunia yang datang dari Allah, yang kedua adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus, maka yang ketiga adalah bagaimana kita bekerja sama dengan Allah untuk memahami, mengerti kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya mengambilnya dari perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Ini dicatat oleh Injil Matius, Markus, dan Lukas, tapi saya khusus memilih Injil Matius pasal yang ke-13.
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbicara tentang seorang penabur. Di cerita perumpamaan Yesus tentang seorang penabur, ada 4 jenis tanah di mana benih itu ditabur. Yang pertama adalah benih yang jatuh pada tanah di pinggir jalan. Benih ini kemudian tidak bertahan lalu mati. Bagi saya benih ini melambangkan orang-orang yang mendengar firman tapi tidak memahami firman itu. Nah, saya kemudian mencontohkan ada begitu banyak orang Kristen hari ini yang mungkin kita katakan bahwa pembuktian iman mereka adalah pergi ke persekutuan atau ibadah. Tapi saudara, jika orang pergi ke persekutuan atau ke ibadah sebagai sebuah formalitas, maka orang ini tidak akan memahami, orang ini tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan yang ia dengarkan. Dan bagi saya orang ini adalah orang Kristen-Kristenan. Ya, orang Kristen-Kristenan itu orang Kristen yang menjadi Kristen karena kebetulan lahir dalam keluarga Kristen. Orang Kristen yang menjadi Kristen asal-asalan, Kristen asal jadi. Waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak memahami firman ini. Dan saya menemukan di dalam gereja, waktu saya berkhotbah ada banyak orang Kristen-Kristenan. Mereka tidur waktu khotbah, mereka cerita waktu khotbah, mereka main media online waktu khotbah. Itu orang Kristen-Kristenan, melamun, menghayal, tidak tahu apa yang mereka dengar. Dan orang seperti ini tidak akan memahami firman Tuhan. Karena itu orang-orang seperti ini percuma pergi ke persekutuan, percuma pergi kepada ibadah-ibadah, karena mereka akan pulang dengan kosong, tidak akan membawa berkas-berkas dan tidak memahami firman Tuhan. Kelompok yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yesus mengatakan tanah yang berbatu-batu diumpamakan sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu bersuka cita, lalu haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa, tetapi mereka tidak bertumbuh di atas dasar firman Tuhan itu. Mereka hanya haleluya waktu mendengar, mereka hanya senang waktu mendengar, tetapi hidup mereka tidak bertumbuh di atas dasar firman Tuhan itu. Dan mereka tidak memahami, tidak mengerti firman Tuhan. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tanah semak yang berduri. Benih itu tumbuh, tapi kemudian dihimpit oleh semak duri di sekelilingnya, sehingga ia tidak menghasilkan buah, bahkan mati. Nah, ini hampir mirip dengan tanah yang berbatu. Tapi yang ini bukan hanya batu-batu, tetapi semak duri di sekeliling orang itu. Ia mendengar firman Tuhan dan bersyukur atas firman Tuhan ini. Ia mendengar firman Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan itu. Ia mendengarkan firman Tuhan dan mengatakan, puji Tuhan, firman Tuhan ini baik sekali. Tapi ketika ia menghadapi situasi hidup yang berat, rumit, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang harus ia jalani, ia kemudian menyerah, putus asa. Ketika banyak sekali himpitan datang, tipu daya dunia ini, kekayaan dunia ini menghimpitnya, kekhawatiran menghimpitnya, iri hati menghimpitnya, cemburu menghimpitnya, masalah-masalah dendam, kemarahan, kepahitan menghimpitnya, maka ia tidak lagi sanggup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan itu. Contoh yang sederhana, ada pasangan suami istri yang hari ini pasangannya bertahan berjuang karena suami atau istri selingkuh, lalu ia tahu bahwa ia harus bertahan dengan situasi keluarganya, menjaga keluarga, tapi ia sudah tidak tahan lagi dan dia pikir saya juga perlu meninggalkan tempat ini. Lalu kemudian mereka bercerai. Itu artinya dia tidak bertahan atas kebenaran firman Tuhan karena situasi mengimpit. Ada banyak sekali kita belajar tentang hal mengampuni, tapi ketika kita diajar untuk harus segera mengampuni, kita kemudian beralibi, oh saya juga manusia, ada batasnya. Maka kemudian kita bilang, oke, saya selesai, tapi kita tidak mengampuni dengan sungguh-sungguh. Maka saudara,
rahasia ketiga untuk mengerti firman Allah adalah hati saudara yang menerima firman itu. Apakah hati saudara adalah hati tanah seperti tanah yang di pinggir jalan sajakah? Apakah hati saudara adalah hati seperti tanah yang berbatu-batukah? Apakah hati saudara adalah hati seperti tanah yang dipenuhi oleh semak durikah? Ataukah yang terakhir adalah orang yang baik, yang mendengarkan firman itu, berusaha bertumbuh memelihara firman itu dalam hidupnya. Karena itu biasanya setelah membaca Alkitab, hamba Tuhan selalu mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara itu dalam hatinya. Tetapi paling berbahagia adalah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Karena dengan melakukan itu bukti dari seseorang memahami firman Allah. Kiranya Roh Allah menolong saudara sehingga saudara mendapat kasih karunia di hadapan Allah, terus meminta kasih karunia Tuhan untuk mengerti firman Allah. Roh Allah yang kudus tinggal di dalam diri Allah untuk selalu memberitahukan bagi saudara rahasia Allah, rahasia firman Allah, dan hati saudara menjadi hati yang menerima firman, bertumbuh dan berbuah di hidup saudara. Maka tidak ada rahasia, sebab saudara telah memegang rahasia memahami firman Allah. Amin.